Selamat pagi saudara-saudari semua, selamat datang di Renungan Pagi. Dan hari ini cuaca mulai dingin dan kita melihat kitab Matius di yang berapa pasal yang terakhir, dan kitab ini cukup untuk membuatkan kita sesak rasanya, sebab bagaimana Yesus dia diserahkan, dia dijual oleh Yudas, kemudian demikian dan diserahkan kepada Mahkamah Agung. Dan di pasal ini sangat penting di seluruh kekristenan mencatat hal ini. Kalau Yesus dia tidak disalibkan dan tidak dibangkitkan, maka keselamatan tidak akan sampai di hidup kita. Ini puncak tertinggi dalam rencana keselamatan Allah. Dan juga di Matius pasal 1 dikatakan silsilah 14 keturunan Allah telah mengutus Daud, Nuh, mereka untuk menyelamatkan dunia, tetapi di setiap generasi ada keterbatasannya. Dan hari ini menyatakan tentang keselamatan Yesus dan cara yang ampuh dan juga keselamatan sekali, pengorbanan untuk selamanya. Kita lihat dalam ayat mengapa di situ menulis penderitaan Yesus dengan detail. Yesus apa yang ia minum, dengan menggunakan apa dia dicampur dengan teliti. Di sini dituliskan, mungkin ini di dalam film porno, di sini mungkin disebut juga film porno, sebab ini kekerasan yang dilakukan sangat keras, sangat sadis. Dan mengapa pengarang di kitab Injil ini memberitahukan penderitaan Yesus yang begitu berat? Sebab di dalam pengorbanan ini sangat berat. Kita pun tahu seberapa besar harga yang harus dibayar untuk menuju keselamatan. Dan bersamaan juga Yesus memberitahukan kita bahwa penderitaan di dunia aku pun mengalami, dijual, dihina, disalahkan, dihina aku, semuanya itu aku pun telah merasakan. Dan bahkan penderitaan ini bukan hanya penderitaan biasa, tetapi penderitaan ini Yesus memberitakan kita bahwa akan mempunyai berkat yang indah. Bagi orang yang mengikuti Allah, hidup mereka, kita melihat penderitaan dalam hidup kita selamanya punya tujuan yang tertinggi dan lebih besar lagi, rencana dan kehendak. Bukan hanya menderita dengan sangat menderita, tetapi yang Yesus hadapi waktu dia dihakimi, di penderitaan reaksinya, dan juga untuk memberitahukan kita di hari ini pergumulan dalam penderitaan, bahwa penderitaan yang kamu hadapi suatu hari akan berakhir. Dan pada jalan mengikuti Allah akan meluncurkan kamu berjalan di jalan-jalan Allah. Bahkan yang kamu alami akan membawa berkat bagimu dan dalam komunitas yang dimana kamu berada, seperti hidupnya Yesus. Juga merupakan kesaksian saudara-saudari kita di Gereja 611 2025 tahun, dimana meluncur kitab Matius. Yesus meluncur pada titik yang terpuncak.
Yesus meluncurkan Yesus pada rencana yang terpuncak. Bahkan Yesus merespon panggilan dia yang terpuncak, yaitu penderitaan di salib kemudian bangkit kembali. Dan jalan ini bagaimana untuk melewati. Jadi hari ini tema yang saya berikan, penderitaan Yesus di kayu salib menjadikan Tuhan dan Rajaku. Yesus Kristus tahtanya, dia menjadi Raja Yahudi dan juga Raja kita. Dan ini terjadi di dalam satu hal yang menakut dan sangat memalukan terjadi. Yesus selalu Yesus berkata dia Raja, tetapi dalam puncak tertinggi di penderitaan, dalam penderitaannya dia yang disalib dan menjadikan dia sebagai Kristus. Segala kuasa langit dan bumi diberikan kepadanya dan berjalan dalam jalan keselamatan yang kekal. Dalam 2000 tahun yang lalu, kamu dan aku bisa berjalan di jalan ini, dan hari ini kita membawa hati yang hormat untuk melihat ayat-ayat di hari ini. Dan terlebih dahulu jalan menuju salib, ada kisah yang terjadi ayat 1 sampai dengan 10, dan yaitu tema kecil, yaitu nasib dari Yudas. Yudas dia orang yang bagaimana? Matius sengaja mencatat nasib dari Yudas agar kita tahu. Untuk memperingatkan kita, apakah kita yaitu jemaat yang melihat keadaan. Yudas dia orang yang cukup rumit. Salah satu pihak dia menjual Yesus, tapi salah satu pihak dia menyesal telah menjual Yesus. Dia di ayat 2, Yudas dia menyesal telah menyerahkan Yesus dan dia mengembalikan uang kepada kepala imam dan tua-tua Yahudi. Apakah Yudas menjual Yesus? Ini salah satu alasan, dan di dalam Alkitab menerangkan tentang Yudas, dia juga orang yang bisa melihat suasana keadaan, melakukan hal yang pintar, atau boleh dikatakan dia orang cerdik. Dia melihat hari Yesus telah dekat. Pada saat di para pemuka imam kepala di Yerusalem mereka ingin membunuh Yesus, bagaimana kita dalam kelompok mereka tidak timbul masalah, hendaknya harus keluar dari perkumpulan itu, dan dia menjual Yesus untuk memberitahukan dengan tujuan kepada para kepala imam, aku setia kepadamu, dan melihat situasi dan di mana dia berada. Di ayat ketiga dikatakan melihat dia menyesal, sebab dia mungkin tidak tega melihat Yesus disiksa, didera. Jadi mungkin di situ ada hubungan, jadi dia sangat menyesal. Tapi Yudas dalam Ibrani artinya Yahuda, dia orang yang dipilih, dia orang yang telah diluncurkan, tetapi di jalan dia
mengikuti dia terjatuh sebab dia merasa tidak aman dan di dalam terhadap Allah tidak punya kasih dan percaya, ya, dan keamanan bagi dia itu datang dari keadaan. Dan hari ini kita pun harus bertanya kepada diri kita sendiri, adakah kita Yudas yang kecil? Sebab saya tidak mengatakan kita Yudas, sebab ini adalah hal yang serius. Tetapi rasa aman dalam hidup kita itu ada di mana? Para murid mengikuti Yesus, rasa amannya juga tidak kepada Allah. Dalam kesusahan datang, mereka mulai goyang. Dan hari ini kita pun menghadapi banyak pembicaraan atau omongan orang, baik kamu kerja atau dalam sel group. Apakah kasihmu ada dan percayamu ada kepada Allah sehingga kamu bisa tegar berjalan dalam jalan salibmu? Dan di sini Yudas memberitahukan kepada kita adalah contoh yang gagal. Fokusnya bukan dia menyerahkan Yesus, tetapi rasa amannya ada di mana. Dan hari ini bertanya kepada diri kita, di mana rasa aman kita, agar kita waktu kita diluncurkan, agar kaki kita jangan tersandung atau terjatuh. Ayat di sini di dalam pasal ini ada dibagi bagian atas dan bawah. Ayat dengan 44 itu penderitaan Yesus. Dalam penderitaan Yesus ada kasih dan percaya, itu temanya. Ayat 11 dan 26 itu penghakiman terhadap Yesus. Kemudian 27 dan di bawah 44 di situ Yesus menyatakan waktu dia berjalan di kayu disalibkan, dan di salah satu waktu itu itu dihadapi kepada Pilatus, wali negeri itu. Mereka diajukan para imam untuk kepada Pilatus sebab para ketua imam tidak punya kuasa. Dulu cara penghakiman itu orang sendiri menghakimi orang sendiri, dan pada saat semua kepala imam dan di situ telah menjatuhkan tuduhan bagi dia, mencari orang yang mempunyai hak yang tertinggi. Jadi mereka mencari Pilatus, wali negeri waktu itu. Dan di sini bisa lihat sikap atau kisah dari Pilatus. Dia selalu satu tokoh yang tidak bersedia untuk ikut serta. Dari awal sampai akhir dia merasa itu bukan urusan saya. Tetapi karena demi untuk politik yang sedang dia hadapi, pemerintahan dihadapi, dia tidak berdaya. Pilatus, pertanyaan Pilatus sangatlah serius. Di ayat 11 dikatakan, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Mengapa begitu sangat mengutamakan Yesus adalah raja orang Yahudi? Sebab di sini bisa dijatuhkan tuduhan hukuman menjual negara. Sebab pada masa itu hanya kaisar raja orang Yahudi. Kalau kamu berkata aku adalah raja orang Yahudi, maka Pilatus bisa di situ menjatuhkan hukum sebagai pembangkang bagi negaranya dan dijatuhkan hukuman mati. Itu hukuman mati. Tetapi kita melihat bagaimana
terhadap tuduhan. Bagaimana reaksi Yesus di ayat 12 dan 14? Dia tidak menjawab apapun. Hanya jawaban Yesus menjawab Pilatus, engkau sendiri mengatakannya. Tapi pada saat Pilatus bertanya lagi, mengapa engkau tidak menjawab betapa banyak tuduhan saksi-saksi itu? Tapi Yesus tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu menjadi heran. Bagaimana orang yang tidak disalah sangkakan, mereka tidak membela diri? Tapi karena Yesus diam, membuat Yesus salah tingkah, heran, membuat Pilatus tidak punya alasan untuk menjatuhkan hukuman bagi orang ini, menunjukkan kelemahan dan tidak berdayaan. Tapi Yesus diam itu merujuk pada Bapa Surgawi, ada kasih dan percaya seluruhnya. Dia tahu bahwa penderitaan ini atas izin Allah untuk dia mengalami, dan penderitaan ini bukan titik terakhir, bukan karena dipermalukan, dihina itu cukup, tetapi di dalam ada garis terendah bahwa Allah akan memberikan kemuliaan besar baginya, tapi ini jalan yang harus ia lewati. Jadi kita melihat satu hal, pada saat kita dalam kesusahan, dalam kita dituduh orang, apakah kita juga punya titik garis yang batas akhir kita? Kita bukan Yesus. Kita belum tentu seperti Yesus bisa dan nasib mati di kayu salib. Nasib belum tentu mati martir. Belum tentu menghadapi penderitaan yang demikian. Waktu kita menghadapi tuduhan, kamu akan menjawab tuduhan. Kamu dipukul orang juga, kamu juga bisa untuk membela diri. Tapi ada sebagian orang juga berpikir demikian, kita pun tidak berdaya. Jadi Yesus berjalan dalam garisnya untuk bagi kita lihat. Allah Bapa tahu kalau kita menghadapi tuduhan, Bapa Surgawi tahu akan kamu menderita. Pada saat kamu tidak sanggup berbuat apapun, sudah tidak berdaya, kamu bisa untuk tetap berdiam diri, sebab Allah akan membela perkaramu. Yang milikmu akan dikembalikan bagimu di dalam waktu Allah. Penderitaan yang kamu hadapi, tuduhan yang kamu hadapi, Allah akan memulihkan kembali kepadamu. Jadi kita punya pilihan untuk memilih diam dan masih terus untuk bisa ditindas orang. Ini jalan yang ditempuh oleh Yesus dan perkara yang Yesus sendiri alami. Kalau saat ini kamu dalam penderitaanmu, kamu banyak disalah sangka, dituduh menghadapi Tuhan, atau disalah sangka terhadap orang-orang di gereja, pada saat ini kamu harus percaya Bapa Surgawi melihat. Kamu tidak usah bersusah payah untuk mencari kebenaran. Kamu harus percaya suatu hari kebenaran itu, suatu hari Allah dengan keadilan Allah memberikan kembali kepadamu seperti Yesus Kristus. Kita lihat di ayat dari 27. Ayat 27 sampai dengan 44. Yaitu terus dalam penderitaan, dalam kasih dan percaya.
27 dimulai Yesus sebagai naik tahta seorang raja. Mereka di situ di ayat 28 mereka menanggalkan pakaian dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ini satu proses dalam naik tahta dengan cara terbalik. Dilihat oleh manusia itu seperti penghinaan. Ayat 28, dia mengenakan jubah ungu. Jubah warna ungu. Warna ungu itu adalah warna yang sangat kehormatan yang biasa dipakai oleh para raja. Dan di sini bulu di tangan itu satu kekuasaan. Kemudian seperti seorang raja mereka berlutut di hadapannya. Tetapi mereka di situ mengolok-olok dia, berkata, "Hai Raja orang Yahudi." Setelah menghina dia, membawa dia keluar untuk disalib. Di dalam proses ini dari Yesus juga didera menurut kebiasaan dari pemerintah Roma. Banyak kali waktu orang menghadapi cambukan itu mereka sudah mati, sebab cambuk itu punya berduri atau di situ dengan besi, jadi seperti kait di situ. Jadi banyak mereka waktu proses didera mereka pun mati waktu dicambuk, dan Yesus pun hampir setengah mati. Jadi dia tidak sanggup untuk memikul salibnya berjalan menuju tempat di mana dia salib. Di waktu dia berjalan, di situ keluarlah seorang berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu memaksa untuk memikul salibnya. Para prajurit itu sudah melihat mereka tidak sanggup, dan jadi memaksa seseorang untuk memikul salibnya Yesus sampai ke tempat bernama Golgota. Kemudian kemudian menyalibkan Yesus. Mereka di situ memberi mereka minum anggur bercampur empedu. Di sini ada tujuan agar seperti obat bius mengurangi rasa sakit, tapi Yesus tidak mau minum. Kemudian sesudah itu menyalibkan Yesus dan membagikan pakaian-pakaiannya dengan membuang undi. Jadi Matius mencatat satu persatu nubuat di perjanjian lama digenapi. Membagi-bagi pakaiannya itu di Mazmur 29 bahwa orang yang dipakai Allah akan menghadapi ini. Kemudian di ayat 37 dikatakan, di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Dan orang yang di sebelahnya juga mengolok-olok dia, "Kalau engkau adalah Raja, turunlah dari salibmu, selamatkan dirimu." Walaupun Yesus mempunyai kuasa untuk berbuat demikian, tetapi dia percaya pada kehendak Allah. Dia tetap percaya hidupnya ada di dalam Allah. Allah melihat segalanya. Bahkan Allah itu setia. Setelah dia mati penderitaan suatu hari,
dia akan diangkat. Di bagian 45 sampai dengan 56, yaitu Yesus mati. Ayat 45 dan 46, dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Sore di situ kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Perkataan ini bukan Yesus sendiri yang mengatakan, tetapi ini dari Mazmur 41. Mazmur pasal 22. Yesus merasa dia penolakan orang perasaannya. Kalau kamu tahu di Mazmur pasal 22 ayat 2, pada saat pemazmur di situ berkata, Allah Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dengan cepat pemazmur menanggapi perasaan ini. Saya membaca di ayat 4 dan 5. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput kepadamu, dan mereka percaya mereka tidak mendapat malu. Pada saat Yesus berkata di Mazmur 22, sungguh banyak orang yang meninggalkan dia, bahkan dia merasakan Allah sendiri pun telah meninggalkan dia. Dia tahu Allah yang dia percaya pasti akan menyelamatkan dia. Pada saat dia percaya kepada Allah, dia tidak mendapat malu. Ini sangat menanggapi Mazmur kita di tahun hari ini. Tema kita di tahun ini di Mazmur 25, bahwa orang yang barang menantikan Allah tidak akan mendapat malu. Tidak mendapat malu. Kita berjalan di jalan Allah waktu kita menghadapi penderitaan yang sangat berat. Pada saat hati kita tetap percaya kepada Allah, maka kita takkan mendapat malu. Perkara yang membuatmu susah, menyulitkanmu, tidak akan menyusahkanmu. Pada saat Yesus mati, ada di ayat 51-22 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan juga kubur-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan banyak orang-orang yang melihat identitas yaitu di ayat 54 dikatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi takut, dan mereka berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Saya merasa seluruh dalam ayat ini sangat merasa berat, sebab penderitaan Yesus dengan penghargaan yang sangat besar, dengan harga yang sangat besar. Tapi kita tahu setiap penderitaan dalam langkah Allah yang pertama, sebab penderitaan ini berikutnya membawakan perubahan dan berkat yang sangat besar. Kita tahu kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang sangat besar, dan ini kita akan disampaikan besok. Dan di hari ini di ayat 51 dikatakan bahwa keselamatan Allah telah terjadi sebab tabir bait suci terbelah dua,
sebab penghalang antara Allah dan manusia telah terbuka, telah dihapuskan, dan di sini tidak ada seorang pun dapat melakukan, dan Allah dengan pengorbanan yang sangat besar sebagai gantinya, sehingga kita setiap orang bisa datang di hadapan Allah. Dan pada akhirnya Allah mengingatkan orang-orang yang mengikuti Yesus. Ayat 55 dan 56 dikatakan, di situ ada banyak perempuan yang melihat dari jauh. Orang-orang perempuan juga terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius, adalah ibu dari murid-murid Yesus. Dan para perempuan-perempuan ini dalam menghadapi situasi yang besar ini, dia bersedia tetap untuk mengikuti, sebab di dalam hati mereka pun percaya bahwa ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Merasa aman mereka tidak seperti Yudas yang hanya berada dalam situasi. Dan para perempuan-perempuan ini, iman mereka adalah iman yang simpel dan percaya. Mereka melihat kematian Yesus. Bahkan di kitab Injil yang lain juga menyebut mereka dengan mata sendiri melihat Yesus hidup kembali. Iman yang sederhana, yang simpel, kita bisa melihat Allah. Di dalam pasal ini di alam ayat dikatakan penderitaan Yesus disalib sebagai raja bagi kita. Bahkan dia dalam penderitaan di titik terakhir, dan tujuannya itu membawa berkat yang besar. Sehingga kamu dan aku ada jalan untuk menuju kembali kepada Allah Bapa. Pada saat gereja berkata meluncur di tahun 2025, kita akan menghadapi kesulitan yang besar atau pergumulan. Tetapi penderitaan Yesus itu satu petunjuk bagi kita, yaitu adakah kamu melihat yaitu kuasa Allah. Pada saat Allah meluncurkan kamu pada jalurnya, di dalam proses kamu tahu bahwa Allah bekerja, Allah berkuasa, dan kamu percaya apa yang kamu alami, penderitaanmu akan berubah menjadi yang akhirnya menjadi kemenangan, menjadi berkat. Seperti tahun kemarin kita dalam menghadapi desas-desus di media menjadikan kita ada menara doa yang menguatkan hati banyak orang. Dan pada saat di Hong Kong banyak anak remaja meninggalkan gereja, tidak ada harapan, Allah memberikan api dari Bario kepada gereja 611. Di dalam goncangan yang besar ini kita melihat Allah membangun kembali roh kerohanian anak-anak remaja. Dan saya juga memberi semangat bagi setiap saudara-saudari semua. 2025 ada waktu ada kesulitan, tetapi waktu kita diluncurkan di dalam jalannya Allah, kita melihat bagaimana Allah berkuasa di dalam hal yang tidak adil, yang tidak benar. Allah tetap berkuasa, dan hidupmu akan menjadikan berkat yang sangat besar, dan menjadikan kesaksian mengalami bangkit dari kematian. Kiranya firman Allah memberkati kita semua. Amin.
Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih keselamatanmu
ada di dalam hidup kami. Terima kasih atas penebusan-Mu, sehingga penebusan-Mu menjadikan kami kembali untuk kuat. Terima kasih Tuhan, karena penebusan kami menjadi orang yang dipilih dan dikasihi. Terima kasih Tuhan, dan di hari ini kami kembali datang di hadapan Engkau pada saat kami bersama untuk merenungkan kembali jalan penderitaan-Mu. Tuhan, kami kembali merenungkan hidup kami. Hidup kami apakah seperti Yudas yang kecil, kami melihat situasi menjadi orang dan di manakah rasa aman kami. Dan kita waktu selanjutnya kita bisa yang di arena kita bisa untuk berbagi atau kita merenungkan di mana rasa aman kita, apa dalam menghadapi kesusahan, apakah kita bisa goyah, kelemahan kita berada di mana. Kita bisa saling mendoakan.
Tuhan Yesus, kami kata pada dunia, kami taruh di keuangan kami, dalam perekonomian kami. Kami tidak memandang kepada Engkau. Ampunilah kami Tuhan, keselamatan-Mu, penebusan-Mu membawakan kepada pengharapan, tetapi mata kami tidak berharap kepada Engkau. Tuhan, kami kembali datang di hadapan kami mengaku mata kami hanya melihat kesusahan kami, tidak fokus kepada Engkau. Tuhan, kami mengaku kami melihat pandangan orang lain, kami tidak peduli bagaimana Engkau melihat kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami terhadap Engkau. Kami tidak percaya dan kasih. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, mohon Engkau kembali untuk menolong kami agar kami hanya fokus kepada Engkau. Rakaman kami hanyalah Engkau. Tuhan, keaman kami hanyalah Engkau. Tetap sungguh kami tidak percaya dan kasih. Tuhan, kembali mohon Engkau untuk tolong kami. Tuhan, di dalam setiap saat, di dalam setiap waktu kami ingin bersama dengan Engkau. Kita memandang pada salibnya. Tuhan, saya mengundang kalian untuk pejamkan mata. Kita bersama masuk di dalam roh kita pada waktu Yesus berjalan di dalam jalan penderitaannya. Di dalam rohmu, kamu melihat Yesus, dia terus berjalan. Pilatus melihat Yesus, dan juga para ketua, para imam kepala dan tua-tua Pak Yahudi menjatuhkan tuduhan terhadap Yesus. Di dalam Yesus mendengar, tetapi dia tidak menjawab apapun. Kamu mendengar tuduhan ini, tuduhan kata-kata yang mengolok-olok, kata yang menghina. Kamu Yesus, dia dicambuk. Ya, seperti Pilatus yang berkata kepada kalian, semua ini tidak benar. Mengapa kalian tidak bisa melihat? Tapi Yesus, dia tetap diam. Ia tidak menjawab satu kata pun. Pilatus pun menjadi heran. Pada saat ini, kamu berpaling, kamu melihat Yesus. Kamu berbicara kepada Yesus. Kamu melihat di matanya Yesus ada ketaatan.
dengan sorotan yang bersedia untuk menyerahkan diri. Hidup ini harus masuk di dalam hidup kita. Kamu tahu, Pak, sorotan mata ini apa maknanya? Yaitu bersedia untuk menyerahkan diri, walaupun dengan tuduhan-tuduhan palsu. Tetapi kita seluruhnya tahu, Bapa mendengar. Bapa yang adil, Dia setia. Dia pasti akan membela perkara kita. Pada saat Pilatus berkata, siapa yang hendak ku kehendaki, ku bebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Dikatakan, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Kamu lihat marah orang banyak. Kamu melihat Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa mereka begitu benci kepada Yesus? Pilatus tahu, sebab mereka iri, mereka dengki dan membebaskan Barabas. Karena dengki menjadikan kebencian bagi orang dan tipu muslihat bagi orang, mereka tidak suka kepada Yesus. Pada saat itu hatimu sangat takut Yesus, sangat takut Yesus sungguh disalibkan. Kamu melihat Yesus, Dia didera. Kamu lihat pakaian Yesus telah compang-camping, Dia dihina, diolok-olok. Tetapi Yesus dengan menahan rasa sakitnya, Dia tetap tidak berkata sepatah pun. Dia begitu merasakan istrinya Pilatus berpesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Kamu melihat, pada saat kita disalah paham, pada kita dijatuhkan tuduhan, ada orang yang tahu. Allah seluruhnya tahu. Aku tidak perlu untuk membela diri. Aku tidak perlu untuk menjelaskan. Pada saat itu, kita melihat Yesus menghadapi penderitaannya. Allah juga memberikan kesabaran ini di dalam hati kita. Kesabaran terhadap tuduhan orang. Karena pada saat kamu melihat orang tinggi hati, merasa benar sendiri, dan diolok-olok orang, kamu pun melihat di masa lalumu. Pada saat kamu menghadapi semuanya ini, ada orang yang berkata kepadamu, bertobat, banyak kata-kata yang tidak enak didengar. Tetapi pada masa ini, kamu merasakan Yesus. Dia menemanimu.
Dia dengan jalan menuju ke salib menemanimu. Tuhan, kami berterima kasih. Pada saat kami menderita, Yesus, Engkau ada di samping kami, bersama dengan kami merasakan, mengalami. Engkau dengan tubuhmu, darahmu yang tercurah, menderita bersama dengan kami, bahkan lebih menderita dari kami. Tuhan, berikan kekuatan ini, Kau berikan juga kepada kami. Tuhan, terhadap kasih dan percaya ini, kami tahu Engkau akan membela perkara kami. Kami tahu Engkau yang tidak berdosa tetapi dijatuhkan sahat. Tuhan, biar kami terus percaya kepada Engkau di dalam iman dan percaya kepada Engkau dalam keadilan. Kami lihat dengan kesabaran, kami serahkan di dalam Engkau, Tuhan. Kami tidak mau menghakimi orang yang bersalah kepada kami. Bahkan di dalam jalan penderitaan ini, kami menerima kasih dari Engkau dan bagaimana Engkau menemani kami sampai kami tahu penderitaan ini berakhir. Engkau menyertai kami sehingga kami punya kekuatan, sehingga kami bisa bangkit, kami bisa menghadapi segala penderitaan dan kesusahan ini. Tuhan, beri kami kekuatan, kasih-Mu memenuhi kami, menopang kami, sehingga kami dalam menghadapi kesulitan, kami bisa tegar, penuh dengan iman, percaya, dan terus mengikuti Engkau. Kita di dalam pujian, kita menerima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menanggung dosa kami. Dan
Engkau menemani kami dalam jalan salib kami, menanggung segala dosa kami menuju dalam keselamatan. Pada Yesus dia disalibkan, maka terbelahlah tabir bait suci, terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan kami jalan yang hidup dengan membawa kasih dan percaya datang ke hadapan Allah. Segala yang kami perlukan kami bawa juga di hadapan Allah, agar kembali Tuhan kami menghadapi penderitaan yang kami hadapi. Kamu saudara semua, kamu memikir teman, orang rumahmu, anggota selmu, kerabatmu, teman-temanmu. Pada saat mereka menghadapi, pada saat ini mereka menghadapi kesusahan, kita serahkan kepada, kita berseru kepada Tuhan Allah. Tuhan telah membuka jalan yang baru dan hidup. Kita bisa di hadapan Allah. Segala keperluan kita, penderitaan dalam keluarga, orang rumah, kita serahkan kepada Allah. Biarlah Yesus untuk menanggungnya bagi Mungkin di saat ini kamu pun disalahpahami oleh orang. Beritahu kepada Tuhan, sebab tahu perasaan kita, sebab Dia telah merasakan semuanya ini. Kita semua serahkan pada Tuhan. Tuhan Yesus, mohon Engkau selamatkan kami. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan berharap kepada Engkau, sebab Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, Engkau Raja kami. Yesus, di bumi Engkau telah mengalami penderitaan yang kami pun tidak sanggup melakukan. Dan Tuhan, kami serahkan apa yang penderitaan yang kami hadapi, orang rumah kami, kerabat kami, serahkan kepada Engkau dengan hati yang simpel, percaya Bapa Surgawi, Engkau melihat, Engkau pun mengerti dan punya cara untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami berharap kepada Engkau, kami percaya barang siapa menanti Engkau tidak mendapat malu. Tuhan, kami serahkan semua penderitaan kami di dalam Engkau. Engkau adalah Tuhan kami, Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih, darah-Mu Kau curahkan bagi kami, hidup-Mu Engkau serahkan bagi kami. Semua karena kasih-Mu kami setiap orang kami bisa menjadikan anak-anak Engkau. Tuhan Allahku, hatiku memandang kepada Engkau, hatiku percaya kepada Engkau. Jangan musuh kiranya kami tidak mendaku malu, janganlah kiranya musuh kami beria-ria atas kami, dan
yang menanti Engkau takkan mendapat malu. Tuhan Yesus, Engkau telah menanggung segala malu dan penderitaan, segala penderitaan di dunia ini. Engkau telah memikulnya. Tuhan, kami berterima kasih karena bilur-birunmu kami disembuhkan, karena derah yang kau derita, kami semua mendapatkan damai sejahtera dan tak mendapat malu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan Yesus, kasih karunia Yesus, anugerah Yesus, rahmat Yesus dalam kesusahan, di dalam kesalahpahaman, semuanya itu anugerah yang tak akan terjadi diletakkan di dalam hati saudara-saudari kami semua. Di dalam dunia yang jahat ini, kita semua orang ada di dalam mendapatkan kekuatan dan keselamatan. Tuhan, Engkau menyertai kami, kiranya Engkau terus menyertai kami, kasih-Mu dan percaya menyertai kami, sehingga kami di dalam tempat kerja kami, dalam hubungan, di dalam pelayanan dan sel grup, dalam setiap situasi kami, di dalam kasih-Mu kami bisa dengan leluasa untuk berjalan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin.